Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Ah, Hari ini ada satu yang ingin saya sampaikan dan ah, saya eh, sulit. Nah, tapi memang semuanya dari kata sulit itu tadi. Jadi judul dari perbincangan saya adalah berkelit dalam sulit. Oke, seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang berat karena kita menganggap dua-duanya penting. Jadi kita agaknya tidak bisa menentukan mana yang harus kita pilih dari dua hal yang kita hadapi itu. Nah, saya pernah atau bahkan tidak hanya pernah sering ya menghadapi satu pilihan untuk hal-hal yang nyata saja. Satu misal begini, saya butuh printer, tetapi juga saya butuh scanner. Nah, kalau saya beli printer, harganya tidak jauh dari harga scanner. Tetapi untuk membeli dua-duanya tentu anggaran tidak cukup, ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, akhirnya saya harus memutuskan mana yang terlebih dulu saya harus lakukan. Lalu saya mulai menganalisis. Kalau tidak ada printer, saya toh bisa mengeprint lewat digital. Artinya saya bawa ke fotokopi, kemudian dicetak di sana. Tapi tidak nyaman juga. Lalu pikiran kedua, kalau saya pakai scanner, nggak punya scanner, saya bisa pakai HP karena dipotret, lalu nanti bisa di apa namanya edit, nah, seperti itu. Nah, lalu kita menimbang-nimbang ya, waduh, enak mana ya? Mungkin antara printer dan scanner jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin boleh jadi sama kalau bubble chat gitu tidak jauh harganya ya. Scanner mungkin 800.000, printer juga ada yang mungkin 800.000. Tapi kenyamanan printer dan kenyamanan scanner dan frekuensi penggunaannya lebih banyak printer daripada scanner. Karena scanner tadi akhirnya saya putuskan. Baiklah, kalau begitu saya memutuskan membeli printer. Karena fungsi scanner bisa diganti dengan kamera foto. Seperti itu. Nah, dalam hal yang lain, kita juga memperhitungkan urgensi. Urgensi. Ya. Jadi, um, ketika kita memilih sesuatu, mana yang lebih urgen dan mana yang tidak urgen, di situ, lalu kecenderungan kita uh, untuk menentukan itu memang tidak mudah, karena satu didasari atas kebutuhan, lalu yang satunya keinginan. Nah, maka kecenderungan kita kemana? Kita memenuhi kebutuhan, apakah keinginan? Nah, pikiran kita tentu memastikan, kepala kita ya, kalau kebutuhan kita akan didasarkan pada uh, pikiran, ya, perhitungan, rasio. Ya. Kalau keinginan itu berdasar hati. Nah, gitu. Eh, Lalu kalau keinginan saya bisa ditahan, tapi kebutuhan saya mendesak, maka tentu saja prioritas kita jatuhkan pada kebutuhan, karena keinginan tidak pernah ada akhirnya, selalu saja sesudah punya ini kita lalu berangkat ke keinginan yang lain yang tidak pernah selesai. Jadi itu. Dan memang benar karena Einstein mengatakan if you if your head tell you one thing and your heart tells you another, before you do anything, decide first whether you have a better head or a better heart. Nah, gitu. Ini ini seolah-olah menjawab dilema. Judulnya
percakapan pagi hari ini sebenarnya bisa dilema ya, dua pilihan yang sama berat. Jadi kalau kita mempunyai dilema, ya, eh, otak kita, ya, pikiran kita mengatakan begini, hati kita mengatakan begitu, maka kata si Einstein ini bagus sekali ya. Pertama Anda harus memutuskan apakah otak Anda bagus, ya, apakah Anda punya otak yang bagus atau punya hati yang bagus. Nah, ini jadi bagaimana kita memaknainya? Saya memaknainya begini. Otak yang bagus tentu bisa menentukan pilihan yang bagus, masuk akal, ya. Dan hati yang bagus itu memiliki kebijakan, kearifan, dan hal-hal yang lain yang negatif, misalnya keserakahan, ke apa ya, terus kesombongan. Jadi ketika otak kita menuntun ke arah yang benar menurut perhitungan otak, sementara hati kita hanya mengikuti selera-selera yang tidak apa ya, tidak terbatas itu tadi, maka kita harus menentukan dulu. Bagus ya, Einstein ya. Have you had tell you one thing and your heart tells you another? Before you do anything, decide first whether you have a better head or a better heart. Jadi ini sebuah pelajaran uh, yang baik. uh, ya memang saya seringkali juga menentukan di dalam keseharian ya. Satu misal saya ingin membeli apa begitu, tentu kita mengalami dilema seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau budget kita tidak memadai untuk mendapatkan semuanya, ya. Dan ada prioritas-prioritas yang memang harus kita tentukan, di mana penentuan itu seringkali dilematis. Nah, jawabannya adalah kita mengukur tingkat rasionalitas kita dan tingkat apa ya, hati kita itu bagaimana kondisinya itu tadi. Nah, seringkali saya juga mengatasi masalah, misalnya begini, saya punya ruang atau halaman yang misalnya katakan perlu pembenahan, gitu. Tapi akan saya mulai dari mana? Ya, saya akan mulai dari mana? Ini ada bagian-bagian dari rumah itu yang masih terbengkalai, serabutan, tapi ada ya bagian yang belum apa rapi, tapi sudah mulai tertata, ada yang sudah oke, tidak perlu penanganan. Nah, di situ kita atau saya ya melakukan satu cara. Saya akan memulai dari tempat di mana sekitarnya itu tidak rapi. Misalnya ada tempat sampah di sana ya, di depan sana, lalu di depannya ada lahan kosong. Maka yang saya lakukan adalah membersihkan, merapikan tempat yang lahan kosong di depan tempat sampah itu tadi. Tujuan saya begini, ketika tempat itu rapi dan kita cenderung ke situ, maka kita tidak akan nyaman melihat tempat sampah yang ada di depannya itu tidak rapi. Sehingga selalu ada kecenderungan untuk segera mengambil langkah membenahi. Nah, begitu. Jadi ini saya kalau main apa namanya karambol, ya toh, di ribon, di ribon artinya di dipukul ke arah satu supaya berimbas pada arah yang lain. Jadi apa namanya efeknya itu ya. Nah, gitu. Jadi kita menggunakan strategi juga. Nah,
Mari kita lihat quote yang lain yang saya temukan di sini adalah ini oleh siapa ya ini? Our dilemma is that we hate change and love it at the same time. What we really want is for things to remain the same but get better. Oke. Jadi kita itu berada di dalam sebuah dilema di mana kita itu tidak menyukai perubahan dan menyukainya pada saat yang sama. Jadi antara suka dan benci itu berada bersamaan di dalam diri kita. Sementara yang kita inginkan adalah what we really want is for things to remain the same but together. Jadi sebetulnya yang kita inginkan itu adalah kita ingin dalam kondisi yang sama tetapi menjadi lebih baik. Itu kan tidak mungkin ya. Nah, memang itu namanya dilema. Kita ingin merubah tetapi sekaligus juga tidak ingin berubah. Itu ya tantangan kita. Oke. Nah, mungkin bagaimana mengatasinya? Ini juga ada yang menarik juga. Ini solusi yang agaknya dalam tanda petik apa ya? Radikal begitu, bukan tapi bukan ya. When it's over, leave. Oh, intonasinya keliru tuh. When it's over, leave. Don't continue watering a dead flower. Wah, itu ya. Ini untuk kasus-kasus yang menyangkut apa perasaan ini ya. Ketika semuanya sudah lewat, tinggalkan, lupakan. Jangan melanjutkan menyirami bunga yang sudah mati. Jadi kalau bunga sudah mati, kita karena suka bunga itu, kemudian kita siram terus ya tetap mati aja gitu ya. Nah, ini sebuah quotes yang apa itu bagus ya. Oke. Nah, lalu kita temukan juga, memang kalau kita sedang apa ya menelusuri kata-kata bijak dari banyak orang, itu kita akan menemukan banyak pengalaman-pengalaman hidup yang bisa memberi pencerahan, walaupun tidak seluruhnya ya bisa menjawab persis persoalan kita, tapi paling tidak wawasan kita itu menjadi lebih lapang begitu. Okay. Every life is a dilemma that must be solved by the person living it. Nah, jadi dalam hidup itu memang ada dilema. Dilema itu apa ya? Itu dua hal yang tadi itu ingin apa? Berubah tapi tidak ingin merubah tapi tidak bisa berubah seperti ya. That must be solved by the person living it. Jadi hidup kita itu memang ada banyak dilema yang kita dapatin ya, yang mesti kita atasi, atau orang yang sedang mengalami itu mesti punya kemauan untuk mengatasi, karena tidak mungkin hidup dilematis terus ya. Ibarat kita berada di dua simpangan perjalanan, kita harus memilih jalan mana yang harus ditempuh, dan kita tidak bisa berhenti di persimpangan jalan itu ya. Nah ini, when facing a dilemma, choose the more morally demanding alternative. Jadi ya itu tadi,
Ketika kita berhadapan dengan sebuah dilema, pilih yang lebih menekankan moral untuk pilihan. Jadi yang satunya ketika moral, kalau moral itu kan basisnya di hati dan hmm, dan hati itu saya pikir tidak semata-mata perasaan ya, tetapi juga ada nalar juga. Orang orang bahasa Indonesia ada kan peribahasa begini, turutkan hati mati, turutkan rasa binasa. Kira-kira maknanya apa itu ya? Turutkan hati mati, turutkan rasa binasa. Kalau kita hanya mengikat nalar pikiran, maka kita uh, mati mati rasa. Ya, kita tidak punya kehalusan, kebijakan. Tetapi ketika kita hanya meneruskan rasa, kita binasa karena terbakar oleh keinginan, lalu ke ini kan ke apa? Hmm, apa ya? Perhitungan-perhitungan itu menjadi tidak tidak logis lagi. Jadi hati dalam pengertian ini sama dengan minds gitulah, ya minds bukan kepala, tapi uh, tidak hanya uh, otak ya. Nah itu ya. Jadi, akal ya. Oke, teman-teman, kira-kira perbincangan pagi hari ini tentang dilema tadi ya, berkelit dalam sulit. Kalau kita kembali sebagai orang yang beriman punya doa ya, alam nasroh lakasadrok wa wata'na angkawi srok alladzi anqadha dzahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi itu doa kita selama yang kita ucapkan ketika ada kesulitan, ketahuilah bahwa Allah itu selalu memberi kemudahan ya. Kemudahan yang kita mohonkan kepada Allah itu akan datang seiring dengan upaya dan doa. Kalaupun kita berdoa terus tanpa berupaya juga mustahil ya terwujud apa yang kita inginkan itu. Tapi kita tidak boleh berputus asa karena uh, bukankah untuk kemudahan itu Allah mengulang-ulang dalam ayat itu tadi. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Dalam kesulitan ada kemudahan. Iya, dengan otomatis ya, kadang-kadang kalau kita tidak memiliki, tidak mendapat sesuatu, kita selalu menemukan alternatif yang lain bukan karena terpaksa, tetapi karena kita sadar bahwa keinginan harus dibatasi, ya, lalu kebutuhan harus ditata. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.